Ke-43, Pangeran Berkopiah Putih. Di dalam ruangan periksa khusus di sebuah rumah sakit negeri daerah terdekat, hanya Baby yang diperbolehkan ikut masuk, itu pun karena Dijah yang merengek minta ditemani. Begitu semua penjelasan dilakukan, Baby yang lebih banyak bercerita. Dan si dokter perempuan mengangguk mengerti. Ia lalu dengan seorang perawat memastikan semua ruangan tertutup, baru meminta Dijah membuka kerudungnya. Baru kerudungnya yang terbuka saja, Baby sudah terkesiap. Di lehernya ada bekas cengkraman hitam, seperti orang yang mau mencekik. Lalu lengan gamis Dijah digulung. Tambah lemas, Baby sampai mau pingsan melihatnya. Di sana penuh memar. Di lengan yang satunya juga tak tambah baik. Sama saja. Dijah, apa yang terjadi sama kamu sebenarnya, Jah? Rintih Baby menutup mulutnya tak percaya. Pemeriksaan dilanjutkan. Dan si dokter meminta Dijah untuk dirawat sebentar. Diolesi obat memar dan pereda nyari. Plus, ternyata Dijah ada tekanan darah rendah. Intinya sang dokter mau memperbaiki kondisi kesehatan Dijah terlebih dahulu sebelum mengizinkannya pulang. Baby izin keluar, karena seorang perawat sedang memasang infus di tangan Dijah. Saat ia keluar, Hamad dan Gus Hanan menghampirinya. Bertanya apa yang terjadi. Hamad dan Gus Hanan sudah tahu ada yang salah dari raut wajah Baby. Hamad mengarahkan Baby untuk duduk, lalu ia yang menemani Baby. Sementara Gus Hanan berdiri dengan wajah tak sabar. Bagaimana? Tanyanya dengan nada yang aneh. Memah, ucap Baby lalu menutup wajahnya. Ia terisak di balik kedua tangan itu. Di balik kedua tangan yang menutupi wajahnya, Hamad langsung merangkul Baby erat di dadanya. Sementara Hanan hanya memandang ke kejauhan. Tak fokus. Apa maksudnya, Beb? Apa dia dipukuli? Tanya Gus Hanan setelah pulih dari shocknya. Aku juga nggak tahu, Gus. Karena Dijah hanya diam saja. Ini aku keluar berharap dia cerita sama nakasnya. Di leher ada bekas seperti orang mencekik. Hitam. Lalu di lengan, di tangan, di dada, di pinggang, di perut, di punggung yang terparah. Memar hitam dan ungu. Kalau dia dipukuli, dia tak bias berjalan seperti tadi kan? Aku juga heran. Si tenaga medis tadi bilang kalau Dijah akan dikasih vitamin, obat pereda nyeri, obat memar lalu obat untuk menetralkan tensinya. Dia terlalu rendah kayaknya. Jelas Baby lagi. Tangannya kini digenggam erat oleh Hamad. Kamu sekarang berperan jadi sahabatnya. Dulu dia menemani kamu, sekarang kamu harus bisa merawat dia. Kamu harus kuat kalau mau temanmu kuat. Oke, Beb? Tanya Hamad dengan lembut. Baby mengangguk pelan. Terus ini gimana? Dijahnya mau dibawa kemana ini? Apa dibawa ke rumah aja ya, Mak? Cari perlindungan di rumah Buya. Kan gak akan ada juga yang bisa nembus. Tapi pelaporan ini harus cepat. Kalau sudah keluar hasil visumnya, langsung ke kantor polisi. Baru nanti kita cari pengacara saja. Untuk urusan perceraian. Gus Hanan seperti bicara dengan dirinya sendiri. Tapi Gus, Mas. Baby menoleh ke Gus Hanan lalu ke suaminya. Bergantian. Pastiin juga Dijah mau cerai. Dia kondisi mentalnya nggak stabil. Yang aku lihat, dia ketakutan. Itu yang jelas. Dia sudah ada dengan kita. Seharusnya itu sudah bisa menyimpulkan. Kalau dia tak mau lagi dengan suaminya. Kan bukti suara di panggilan itu juga sudah menunjukkan semuanya kan? Protes Gus Hanan. Ya tapi, kita harus make sure Gus. Ya betul Nan. Mending kamu telepon Buya. Dan cari pengacara setelah ini. Aku akan cari makanan untuk Baby, dia pasti kelaparan. Tadi makannya sedikit, dan ngecek kondisinya Dijah. Usul Hamad lagi. Hanan setuju, ia mengeluarkan ponselnya dan duduk, mulai menelepon ayahnya. Dan meminta saran juga persetujuan. Hamad menggandeng tangan Baby mengajaknya ke arah kantin. Mencari makan. Entahlah, apa Baby bisa makan? Rasanya mulutnya sangat pahit saat ini. Ia tak nafsu sama sekali. Tapi ucapan Hamad tadi ada benarnya. Aku memang lapar. Tapi karena perjalanan yang tegang tadi, plus apa yang harus aku lakukan ke si Marzuki itu,
Seperti laparku hilang semua. Karena seluruh tubuhku seperti dirasuk oleh rasa cemas. Takut. Baby bisa merasakan remasan lembut di tangannya. Ia mendongak. Dan mendapati Hamad memandang lurus ke depan. Mereka berhenti di salah satu kedai. Atau kios. Ia memesan makanan, berupa nasi yang ada supnya. 3. Lalu menggandeng Baby untuk duduk di salah satu kursi yang kosong. Sambil menunggu makanan mereka datang, Hamad meraih lagi tangan Baby. Kita ini, Beb, cuma manusia lemah. Gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jangankan masa depan, 5 menit ke depan aja kita gak tahu apa yang akan terjadi. Maksudku adalah, mari kita lebih bijak dalam hidup. Banyak doa sama Allah, agar kita selamat dan dalam jalan kebaikan. Kita bisa sekarang menunjuk kalau si suaminya Dijah dalam keadaan tak baik. Kita bantu Dijah seperti sekarang, lalu kita jadikan ini pelajaran. Juga kita harus berusaha dengan berdoa dan berbuat. Agar kita tak jadi seperti itu. Semua yang terjadi di dunia ini, mudah aja Beb. Mudah sekali. Dari yang paling kaya, jadi paling miskin. Mudah. Dari yang paling cantik, jadi paling jelek. Mudah sekali. Dari yang paling bahagia, jadi paling sedih. Itu mudah sekali. Jadi, kita berdoa terus. Agar dilindungi dari semua hal yang tak mengenakan itu. Jujur saja, aku takut Beb. Aku takut karena aku ini seorang suami. Ucapnya pelan, seperti berbisik. Mas, tapi kan kamu gak berbuat seperti itu. Kamu aja gak pernah mukul aku. Gak pernah menghukum fisik. Kan? Jeti, jangan bilang gak mungkin. Itu sombong namanya. Doakan. Doakan agar aku tetap baik dan benar di jalan yang lurus. Juga kamu, akan aku doakan hal yang sama. Intinya Baby, jadikan ini pelajaran. Bukan berarti orang yang berilmu, Ustadz, gitu tak akan terjadi hal buruk padanya, seperti perceraian. Atau kenapa-kenapa. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijaga terus. Tapi, wajib kita berdoa agar dijauhkan dari hal itu. Iya Mes. Balas Baby sabar. Ia bisa menangkap kalau suaminya sedang cemas. Takut. Baby iseng. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Hamad saat ini. Jadi wajar kan kalau ia mau pria di depannya ini lebih rileks, lebih tenang dan tidak terlalu cemas lagi. Ya dia bukannya tidak cemas dan takut. Tapi, ia hanya ingin Mas Hamad tak mencemaskan hubungan mereka. Dan jangan dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Dijah. Insya Allah begitu. Tak boleh takabur soalnya kan? Kalau Mas Hamad itu, apa sih yang pertama kali dilihat waktu nikah sama aku? Goda Baby. Mereka masih menunggu makanan. Dan kini menggeser kursinya, membuat dia dekat sekali dengan Hamad. Ya kali aja pria ini malu dan enggan menjawab. Maksudnya. Kesan pertama, gitu. Baby mengangguk. Dia penasaran. Bocil ini anak. Jawabannya yang tak ada hiasan dan garnish biar lebih indah, lebih romantis itu rasanya. Kayak jelek banget gitu kayaknya. Baby mencebik, gak keren bener. Dibilang bocil. Padahal biasanya pengantin baru. Pas lihat istrinya pertama kali itu kan. Terpesona, ya gak sih? Baby mencebik. Lah, kamu masih kecil Beb. 16 tahun waktu itu. Mau gimana lagi aku? Mau kusentuh juga takut. Mau aku apa-apain juga takut. Lah kamu masih muda sekali. Lah, masnya. Anak kecil dinikahin. Lah jodohnya kamu. Mana bisa aku milih? Oh, gitu. Jadi ini seolah kayak kamu terjebak gitu ah. Terjebak nikah sama aku. Gitu mas? Kan sensi. Gak gitu kesimpulannya. Kalau nyimpulin itu dari depan sampai belakang, kalau kamu barusan itu belakangnya doang main nyimpulin aja. Gak bener itu. Nasihatnya. Kadung merajuk, Baby hanya cemberut. Itu namanya jodoh. Gak bisa diputar, gak bisa diganti. Jadi sudah tertulis nama Baby Humairah dengan nama Hamad Bukhari sebagai jodoh. Gitu. Coba kamu. Apa reaksi pertama kamu ngelihat aku? Orang baik, ngasih uang. Kukira mas yang ngasih titipan uang dari Bu Mahar. Jeti,
Kini Hamad berbalik. Ia memutar tubuhnya menjadi lurus di depan baby. Ia juga memposisikan bahu baby lurus dengannya. Bentar. Jadi kamu bilang, uang yang saya kasih ke kamu itu. Mahar yang aku kasih itu. Kamu kira uang titipan dari Bu Mahar? Allahu Akbar. Bebi. Geramnya gemas. Baby hanya bisa meringis kecil. Aku jajanin sama Dijah. Pas banget kita lagi kehabisan uang. Beli dalaman. Beli sendal. Beli apa lagi gitu. Terus terakhir beli cilok deh. Hehehe. Berkah itu uangnya mas. Tambah baby di ujung. Hamad hanya menggeleng. Ia baru tahu kisah mengenai hal ini. Dan ia tak habis pikir dengan apa isi istrinya yang masih super belia itu. Menggemaskan tapi konyol. Imut tapi kadang menyebalkan juga. Berbakat tapi juga malas belajar. Kompleks. Dijah dibolehkan pulang. Jam sudah menunjukkan jam 1:30 siang. Dan tujuan mereka adalah pondok. Gus Hanan mengambil ponsel Dijah dan membuangnya. Ya, membuangnya. Buang. Takutnya ada sistem pelacakan dan sebagainya. Jadi untuk sekarang lebih baik dibuang saja. Perjalanan mereka berlanjut ke kantor polisi. Dijah ditemani denganku dan 2 pria pengajar paling penting di pondok. Plus 2 pria tertampan juga. Hamad tampan gak sih? Laporan diterima, dan polisi akan melakukan penyidikan terlebih dahulu. Karena kami juga bercerita detail mengenai apa yang terjadi. Si polisi juga tahu kalau kami mau menempuh tahap perceraian. Untuk membebaskan Dijah. Tapi sayangnya, itu semua butuh proses. Intinya hasil visum sudah diberikan ke kepolisian. Tapi kami sudah memegang copinya. Lalu pelaporan sudah dilakukan. Jadi, sewaktu-waktu si Marzuki mau menuntut kami karena menculik istrinya. Kami udah lapor duluan. Wuli. Sejauh ini Gus Hanan bersikap seperti seorang satria penyelamat. Pikirannya cepat tanggap dan dia berpikir jauh ke depan. Seperti saat mau berangkat ke pondok. Ia meminta kami membeli makanan dan ke kamar mandi dulu. Kenapa? Ya biar para cewek-cewek ini gak rempong bilang lapar di jalan. Maksudnya aku. Hai. Posisi masih sama Hamad di depan bersama Hanan. Sementara Dijah ada di samping baby. Dijah tertidur lelap begitu memasuki jalanan besar. Entah ini efek obat atau dia yang memang ngantuk dan lemas. Tapi di rumah tadi Dijah baik-baik aja. Kok? Gus, terus nanti kalau suaminya pakai itu-ituan. Gimana? Tanya baby cemas. Ya kan yang namanya begituan bisa aja jarak jauh. Kayaknya cuma gak mempan waktu melewati lautan ya. Ya bikin pelindungan, Beb. Wong yang nyiptain kita Tuhan kok. Minta pelindungan sama yang nomor 1. Balasnya tegas. Terus? Nanti mau ditaruh di mana? Tanya baby lagi. Apa mending di kamarnya Ning Ningrum ya, Mak? Ya terserah kamu, Nan. Kok nanya aku? Konsultasi sama buyamu dulu. Bagaimana baiknya? Usul Hamad. Ya aku udah tanya tadi. Buya bilang gak apa bawa ke rumah aja biar aman sampai prosesnya selesai Dijah boleh tinggal di rumahku. Alhamdulillah. Berarti aku temenin juga di sana ya? Aku tinggal di rumah Ning Ningrum gitu, Mas. Tanya baby polos. Kan dia dibilang disuruh menemani Dijah saat ini kan? Iya kamu nemenin di sana. Tapi nanti ada yang sumpek dan berujung aku yang kena omel. Kerutuhanan. Kamu sama aku, Beb. Itu saja yang keluar dari mulut Hamad. Seperti tak menerima protesan apapun. Saklek. Ya maksudnya kan? Aku bisa jenguk atau gimana gitu. Ya kan? Setiap aku pulang. Kamu pulang juga. Sisanya selama kamu libur kamu bisa temenin dia. Oh. Siap. Balas baby bersandar lagi. Lagian kau Mat. Pelit bener. Udah tuh juga. Masih aja nempel-nempel. Biarin kenapa? Dia juga masih modok kok. Masih belajar. Lah kau sudah main posesif aja. Omel Hanan. Kayaknya sih lebih ke iri. Hamad diam. Ia sepertinya enggan protes. Baby kan juga mau menikmati masa mudanya ya Beb ya. Lanjut Gus Hanan. Baby mencium bau-bau gak enak dan dari pandangannya. Sepertinya Mas Hamad lagi bad mood karena ini. Sebenarnya, aku juga gak keberatan kok Gus. Hehehe.
Hem, dengar. Kamu tuh gak tahu orang menikah tuh kayak apa. Walau setiap hari ketemu, kalau gak setiap saat ada sama kamu. Itu tuh rasanya kurang. Seperti kosong. Hampa. Makanya nikah Hunan. Hia keluar sudah kalimat perkasa yang akan membuat Gus Hanan bungkam. Dan benar saja. Gus Hanan diam. Bungkam. Ya dia mainnya begituan sih. Main sikut. Sakit mat. Didengar di hati kalau kamu bilang gitu. Keluh Gus Hanan. Ya mulai deh dua orang ini. Biar kamu cepat sadar. Dan gak milih-milih. Mau perempuan spek bidadari ya gak bisa ditemuin di dunia Nan. Mesti masuk surga dulu kamu. Baby terkikik. Lagian. Gus. Apa gak mau apa kayak kita? Kemana-mana gandeng tangan. Terus bisa peluk-pelukan, bisa kangen-kangenan. Gak kepengen apa? Moso sendirian terus. Belalang aja ada pasangannya masa Gus Hanan jomblo aja. Ledek baby. Gus Hanan melirik dengan pandangan ketusnya. Ngeselin ini anak. Gumamnya. Kayak gini nih. Gak mau apa? Ledek baby, ia mengambil tangan suaminya. Posisinya dari belakang dan main meraih tangan Hamad. Mengambilnya lalu meletakkannya di pipinya. Seperti orang sedang mengelus-ngelus. Ini kalau bukan suami istri. Gak tahu rasanya Gus. Ledek baby lagi. Ya Allah. Kasih hamba kesabaran ya Arok. Dad. Kamu bertingkah aku turunin di jalan lo ya. Ancamnya dan baby pada akhirnya tertawa puas.